Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang titrasi, khusus bagian kurva titrasi. Yang pertama kita lihat di sini, titrasi asam kuat oleh basa kuat. Di sini yang sebagai titrat adalah asam kuat ya. Kemudian yang sebagai titrannya yaitu basa kuat. Dari kalimatnya ini bisa kita lihat ya, oleh artinya di sini yang menitrasi, yaitu titrannya basa kuat. Kemudian untuk kurvanya, karena di sini yang sebagai titrat adalah asam kuat, maka pH awalnya itu berada di pH yang paling kecil, yang menunjukkan pH asam kuat. Kemudian untuk titik ekuivalen antara asam kuat dengan basa kuat, yaitu di pH 7. Di sini ya, ini merupakan titik ekuivalen. Ingat, titik ekuivalen ini merupakan mol titrat habis bereaksi dengan mol titran yang ditambahkan. Jadi di sini semua larutan asamnya habis bereaksi dengan larutan basanya. Sehingga di situ diperoleh pH netral yaitu 7. Kemudian karena di sini titrannya merupakan basa kuat, maka di sini pH akhirnya yaitu besar ya, yang menunjukkan basa kuat. Kemudian yang di sumbu X ini menunjukkan volume zat penitrasinya, yaitu basa kuatnya, di mana volume pada saat terjadi titik ekuivalen, berarti kita tarik garis lurusnya dari titik ekuivalen ke sumbu X. Ini menunjukkan volume akhir titrasi. Kemudian untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat ini, indikator yang biasa digunakan yaitu fenolftalin atau PP, karena pada PP ini trayek pH-nya yaitu 8,2 sampai 10,0, dimana trayek pH-nya ini melewati titik ekuivalen ya, sehingga di sini bisa digunakan untuk sebagai indikator. Kemudian untuk rentang warnanya yaitu tidak berwarna, kemudian menjadi merah muda. Di mana di sini perubahan warna yang terjadi pada saat titrasi, ketika sampel ini ditetesi dengan indikator, ini tidak berwarna. Kemudian setelah titrasi, pada Erlenmeyer ini diperoleh perubahan warna, yaitu merah muda. Jadi seperti itu untuk kurva titrasi asam kuat oleh basa kuat. Selanjutnya titrasi basa kuat oleh asam kuat. Sebenarnya ini mirip dengan yang tadi, hanya di sini yang sebagai titrat adalah basa kuat yang sebagai sampel analit. Kemudian yang sebagai titrannya yaitu asam kuatnya ya, karena di situ ada kata oleh, artinya itu yang menitrasinya adalah asam kuat yang sebagai titran. Sehingga di sini untuk kurva titrasinya, titik awalnya itu dimulai dari pH 14 yang menunjukkan pH basa kuat. Kemudian pH akhir titrasinya yaitu berada di pH yang kecil ya, yang menunjukkan asam kuat. Kemudian titik ekuivalennya sama seperti tadi, yaitu di pH 7. Hal ini karena campurannya antara asam kuat dengan basa kuat, sehingga diperoleh pH netral, yaitu 7. Kemudian indikator yang digunakan pada titrasi basa kuat oleh asam kuat, ini sama seperti asam kuat oleh basa kuat ya, yaitu biasanya digunakan fenolftalin atau PP, di mana memiliki rentang pH 8,2 sampai 10,0. Kemudian memiliki rentang warnanya yaitu tidak berwarna sampai berwarna merah muda. Kemudian untuk perubahan warna yang terjadi pada mula-mula sampelnya ini, karena ini merupakan basa, maka pada mula-mulanya setelah ditetesi dengan indikator PP, ini diperoleh warna merah muda. Kemudian setelah dititrasi dengan asam kuat, diperoleh tidak berwarna. Jadi seperti itu ya untuk kurva titrasi basa kuat oleh asam kuat. Selanjutnya kurva titrasi asam lemah oleh basa kuat. Di mana di sini yang sebagai titratnya adalah asam lemah,
Kemudian yang sebagai titrannya yaitu oleh basa kuat, maka ini yang menitrasi, sehingga yang sebagai titran adalah basa kuat. Kemudian untuk kurvanya, karena ini merupakan asam lemah, zat awalnya ini, maka pada kurvanya di sini berada di titik pH awalnya adalah pH asam lemah, yaitu sekitaran 3,4. Kemudian titik ekivalen yang terjadi karena ini merupakan asam lemah dengan basa kuat, maka di sini titik ekivalennya itu dia pH-nya lebih dari 7, yaitu sekitaran 8 sampai 9. Ingat ya, titik ekivalen ini terjadi ketika mol dari titratnya sama dengan mol dari titran. Kemudian pada titrasi asam lemah dengan basa kuat ini bisa diperoleh daerah penyangga. Ingat, konsep penyangga ini merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH. Ya, di mana komponen penyangga ini adalah lemah dengan konjugasinya. Sehingga di sini, ketika asam lemah ditambah dengan basa kuat dan masih terdapat sisa mol asam lemahnya, maka diperoleh larutan penyangga. Sehingga di sini yang merupakan daerah penyangga adalah daerah yang dapat mempertahankan pH. Bisa kita lihat di sini di garis lengkungan ini yang landai. Ini kalau kita lihat dia menunjukkan pH-nya yang relatif tetap atau konstan ya. Dia tidak menunjukkan pH yang langsung naik drastis. Sehingga di sini merupakan daerah penyangga atau buffer. Kemudian indikator yang digunakan yaitu bisa menggunakan fenolftalin ya, atau PP. Hal ini karena indikator PP memiliki rentang pH 8,2 sampai 10, di mana trayek pH ini melewati titik ekivalen asam lemah dengan basa kuat ya, sehingga di sini bisa digunakan indikator PP. Kemudian perubahan warna yang terjadi prinsipnya sama seperti tadi ya, titrasi antara asam kuat dengan basa kuat, yaitu dari yang tidak berwarna menjadi berwarna merah muda. Selanjutnya, titrasi basa kuat oleh asam lemah. Ini kebalikannya yang tadi ya. Ini sebenarnya sama seperti tadi, hanya di sini yang sebagai titratnya adalah basa kuatnya, sedangkan yang sebagai titrannya adalah asam lemahnya. Sehingga di sini untuk kurva titrasinya, pH awal ini ada di pH basa kuat yaitu 14. Kemudian untuk titik ekivalennya sama ya, yaitu lebih dari 7, sekitaran 8 sampai 9. Kemudian indikator yang digunakan sama seperti tadi ya, ini bisa menggunakan indikator PP di mana memiliki rentang pH 8,2 sampai 10. Kemudian perubahan warna yang terjadi dari merah muda ya, karena ini awalnya adalah basa. Kemudian dititrasi dengan asam lemah, sehingga akan berubah menjadi tidak berwarna. Jadi seperti itu untuk kurva titrasi basa kuat oleh asam lemah. Selanjutnya, kurva titrasi basa lemah oleh asam kuat. Di sini yang sebagai titratnya adalah basa lemah ya, sedangkan yang sebagai titrannya adalah asam kuat. Sehingga di sini pH awalnya pada kurva titrasi ini menunjukkan pH basa lemah ya, yaitu sekitaran pH 11-12. Kemudian pada pH akhirnya ini menunjukkan pH asamnya ya, yaitu pH sekitaran 1 atau 2. Selanjutnya untuk titik ekivalennya, karena ini merupakan asam kuat, maka pH titik ekivalennya ini berada di pH kurang dari 7 yang menunjukkan sifat asam, yaitu sekitaran pH 5-6. Kemudian di sini juga terdapat daerah penyangga ya, karena di sini terdapat komponen lemah. Kemudian ketika komponen lemah ini ditambah dengan asam kuat, masih terdapat sisa di lemahnya, maka ini menunjukkan daerah penyangga atau larutan penyangga ya, yaitu di sini nih, yaitu di sini daerah penyangga. Kemudian indikator yang digunakan, yang paling sesuai adalah indikator metil merah atau MM. Ini memiliki rentang pH
4,2 sampai 6,3. Di mana rentang pH indikator MM ini melewati pH titik ekuivalennya. Sehingga ini bisa digunakan untuk indikator titrasi basa lemah dan asam kuat. Kemudian untuk rentang warnanya yaitu merah sampai kuning. Sehingga di sini perubahan warna yang terjadi karena di sini mula-mulanya adalah basa lemah, maka mula-mulanya di sini berwarna kuning. Kemudian setelah dititrasi, ini diperoleh warna jingga ya. Hal ini karena pH titik ekuivalennya sekitaran 5 sampai 6, yaitu berada di antara warna merah sampai kuning, sehingga diperoleh warna jingga. Jadi seperti itu kurva titrasi basa lemah oleh asam kuat. Kemudian untuk titrasi asam kuat oleh basa lemah, ini mirip seperti tadi, hanya ini kebalikannya ya, di mana yang sebagai titratnya adalah asam kuat dan yang sebagai titrannya adalah basa lemah. Jadi di sini pH awalnya yaitu pH yang berada di pH asam kuat ya. Kemudian titik ekuivalennya ini karena di sini yang kuatnya adalah asam, maka titik ekuivalennya ini berada di pH kurang dari 7, yaitu sekitaran 5 sampai 6, sama seperti tadi ya. Kemudian pH akhirnya yaitu berada di basa lemahnya ya. Kemudian indikator yang digunakan sama seperti tadi, yaitu menggunakan indikator metil merah ya atau MM. Di mana ini memiliki rentang pH-nya 4,2 sampai 6,3. Kemudian di sini rentang warnanya yaitu dari merah sampai kuning ya. Sehingga di sini bisa kita peroleh perubahan warna yang terjadi pada saat titrasi, yaitu dari yang berwarna merah, kemudian setelah dititrasi diperoleh warna jingga ya, karena di sini pH titik ekuivalennya itu sekitaran 5 sampai 6, sehingga berada di tengah di antara merah sama kuning ya, yaitu berwarna jingga. Kemudian untuk titrasi asam lemah dengan basa lemah atau sebaliknya, yaitu basa lemah dengan asam lemah, ini tidak dilakukan. Hal ini karena reaksi berlangsung lambat dan tidak tuntas. Kemudian tidak dilakukan juga karena tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan. Karena tadi ya reaksinya berlangsung lambat sehingga perubahan warna yang terjadi itu susah untuk dilihat. Ya, sehingga tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Perhatikan kurva titrasi berikut. Pasangan asam basa atau basa asam dan indikator yang digunakan berturut-turut adalah titik-titik. Kita lihat di sini pH awalnya yaitu berada di pH asam lemah ya. Karena ini menunjukkan pH yang di atas 1 sekitaran 3 atau 4. Sehingga di sini dia menunjukkan pH awalnya adalah asam lemah. Maka di sini yang sebagai titratnya adalah asam lemahnya ya. Kita coret di sini yang D sama E ini salah. Kemudian di sini pH akhirnya dia menunjukkan basa kuat ya. Karena di sini berada di pH sekitaran 13-14. Maka di sini titrannya adalah basa kuat. Sehingga di sini pada pilihan yang A ini salah ya. Kita coret NH3 itu basa lemah. Kemudian kita lihat di sini titik ekuivalen antara asam lemah dengan basa kuat yaitu di sini ya sekitaran pH 8 sampai 9. Sehingga di sini indikator yang digunakan adalah fenolftalin ya. Karena indikator fenolftalin ini pH-nya melewati trayek pH-nya melewati pH titik ekuivalen titrasinya. Sehingga yang metil merah ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu CH3COOH dengan NaOH dan indikatornya adalah fenolftalin. Bisa dilihat ya di sini yang di tabel. Jadi seperti itu ya untuk materi kurva titrasi. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.